Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita kembali lagi di ibadah hari Jumat Persekutuan Doa Raja Wali Group. Sebelum memulai kebaktian hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Kita persiapkan hati kita. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau saja yang mempersiapkan kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk hadir di tempat ini. Kami yakin ini bukan suatu kebetulan, tapi ini semua hanyalah seturut dengan rencana-Mu saja. Kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bersama. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Mari sambut kena kebaikan Tuhan dengan sukacita. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari kita semua bersukacita bersama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita mau tetap serukan nama Tuhan yang hidup dan berkuasa, karena Tuhan adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa, Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita katakan sekali lagi kalau Tuhan itu maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kita beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan teman-teman, rekan-rekan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita hidup itu karena anugerah dari Tuhan. Kita ada saat ini itu karena kasih dan juga cinta dari Tuhan. Kita mau buka hati kita supaya kita terus berpegang pada Tuhan. Seperti Tuhan yang selalu pegang tangan kita juga jangan melepaskan tangan Tuhan yang memegang erat kita. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan Tinggalkan aku, Engkau alasan. Sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan dari dalam hati kita, Yesus Pegang erat erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. inilah yang menjadi pengakuan kami di minggu terakhir tahun 2025 bulan Januari ini. Tuhan, ini kami, ini hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami bisa rasakan lewat kasih dan setia-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami rindu sekali lagi bertemu dengan pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami semua Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami semua tanpa terkecuali. Supaya cara pandang kami, paradigma kami dalam Tuhan boleh berubah. Sehingga kami mengerti ada sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Dan sesuatu yang ada dalam kehidupan kami itu harus bertumbuh, bahkan terpancar keluar lewat kehidupan kami. Berkata-katalah siang hari ini Tuhan. Roh Kudus, silakan ambil alih dalam pemberitaan firman-Mu. Bergeraklah sebebas mungkin di ruangan ini, terlebih dalam ruangan hati kami yang paling dalam. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini untuk dapat mengkomunikasikan apa yang sudah Engkau taruh dalam hati hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga kami mengerti kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh dengan kuasa, bukan dari perkataan orang lain, bukan dari perkataan hamba Tuhan, bukan dari perkataan siapapun, tapi kami bisa mengatakan hal tersebut karena kami memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sebab hakikat kekristenan yang sejati adalah ketika kami memiliki hubungan atau pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami seperti seorang murid, telinga kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami siang hari ini. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom, apa kabar? Saya ucapkan saudara yang hadir di ibadah onsite maupun saudara yang ngikutin via streaming di Zoom, Ibu Angel yang katanya di Kalimantan Timur. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Jujur tanggal 24 ini ada beberapa persekutuan yang minta saya untuk melayani. Ada satu di Bekasi Timur juga, tapi saya sudah atur jadwal di awal tahun, jadi saya harus taat lah. Dan saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan buat kita semua. Amin. Saudara siap dengan firman Tuhan? Buka hati saudara, tidak ada yang paling pintar, tidak ada paling jagoan atau apapun di ruangan ini. Kita semua masih belajar, hanya Tuhan Yesus saja yang hebat dan Dia berdiam dalam kehidupan kita. Nah, siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana, tapi yang mungkin sulit untuk kita mengerti. Sederhana, tapi sulit untuk dimengerti. Nah, saya akan membahas kepada saudara mengenai realita Kristus. Ya, judul khotbah kita siang hari ini adalah Reality of Christ atau realita Kristus. Coba katakan dulu dengan saya realita Kristus. 2, 3. Nah, kenapa saya akan membahas hal ini kepada saudara? Dengan tujuan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap kita itu ada realita Kristus.
Dan tahukah Bapak Ibu bahwa realita ini itu sangat sulit untuk dimengerti oleh banyak orang. Makanya ada agama atau ada aturan-aturan dari luar yang dipaksakan untuk masuk ke dalam kita. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita semua mengerti bahwa di dalam diri setiap kita ini ada realita Kristus tadi, maka kita akan berbeda di dalam memandang kehidupan ini. Buka dengan saya Alkitab saudara dalam kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu kepada saudara latar belakang dari surat Yakobus ini. Saya bukan tipe pengkhotbah yang suka comot-comot ayat, ya. Tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu surat Yakobus ini ditulis oleh siapa dan latar belakang serta penulisan dari surat Yakobus ini. Nah, surat Yakobus ini itu ditulis oleh Rasul Yakobus. Jadi siapa penulis dari surat Yakobus ini Bapak Ibu, Saudara? Yakobus. Nah, tahukah saudara, Yakobus ini adalah saudara kandung dari Yesus Kristus. Karena kenapa? Karena Yakobus ini lahir dari satu ibu, tapi beda bapak. Bedanya kenapa saudara? Yesus itu, kita sama-sama sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu bukan dari benih manusia. Yesus bukan dari benih Yusuf. Tapi Yesus itu benih dari Allah. Benih dari Roh Kudus. Setuju dengan saya ya? Nah, Yakobus ini, si penulis surat Yakobus ini, itu adalah anak dari Yusuf tukang kayu dari Nazaret itu. Nah, Yakobus ini saudara, pada awalnya dia tidak percaya kepada Yesus. Tapi setelah kematian dan kebangkitan Yesus, kemudian dia terlibat dalam kelompok kepemimpinan di gereja mula-mula. Ya, nanti saudara baca itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Kita tidak punya waktu. Siapa Yakobus ini? Dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya ke-15. Saudara catat, nanti di rumah malam saudara baca sebelum tidur. Kalau susah tidur, bacalah Alkitab, pasti ngantuk saudara. Enggak lah, memang Alkitab obat tidur saudara. Nah, bahkan kalau kita baca di surat Galatia saudara, waktu Paulus berjabat tangan dengan Yakobus ini saudara, nah Yakobus inilah yang dimaksudkan saudara kandung dari Yesus Kristus. Bukan saudara dari Yohanes anak-anak Zebedeus. Nah, jadi saudara sudah tahu siapa penulis dari surat Yakobus ini? Nanti kalau ditanya adalah Yakobus saudara kandung dari Yesus Kristus. Nah Yakobus ini saudara merupakan tokoh Kristen di abad awal. Yang merupakan pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Dan tahukah saudara, Yakobus ini teologi Yahudinya sangat kuat banget saudara. Dia memutuskan bahwa orang Yahudi itu nggak boleh bergaul dengan orang kafir. Aturan hukum Yahudinya keras banget saudara. Aturan hukum Tauratnya keras banget si Yakobus ini saudara. Nah kalau kita baca seluruh dari kitab Yakobus ini saudara, maka kita akan temukan tema dari kitab Yakobus ini adalah growing in Christ atau mature in Christ atau dalam bahasa Indonesianya kedewasaan rohani. Makanya Warren Wiersbe itu menulis bahwa tema dari kitab Yakobus ini adalah kedewasaan rohani. Jadi apa tema dari kitab Yakobus ini? Kalau kita baca seluruh dari kitab Yakobus ini adalah kedewasaan rohani. Nah, kita baca. Aneh banget Yakobus ini saudara. Dia memulai kitabnya dengan mengatakan ini. Yakobus pasalnya pertama, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya ke-8. Kita baca 2-3 di depan saudara screen. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat kedua sama-sama 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 terakhir, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Aneh banget Yakobus ini saudara. Dia mengatakan dalam kitabnya, fokus saya ada di ayatnya yang kedua. Alkitab berkata gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu, apa Bapak Ibu? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aneh banget saudara. Dia berkata, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, tahukah saudara, kata pencobaan di sana itu diambil dari kata Yunaninya adalah paresmos. Paresmos yang artinya adalah testing. Coba katakan dulu dengan saya, testing. Apa arti kata testing? Arti dari kata testing adalah mencoba bagian luar untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Kata inilah yang kemudian dipakai dalam dunia pendidikan yang kita kenal dengan istilah examination atau exam, atau bahasa Indonesianya adalah ujian. Katakan dulu dengan saya, ujian. Nah, sebelum saudara bingung, ya, sebab doa Bapa kami itu mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan sampai lupa, itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita doakan. Dan dicatat dalam kitab atau Injil Matius pasalnya ke-6, ayatnya ke-9 sampai dengan ayatnya ke-13. Nah, tahukah saudara, kata pencobaan dalam doa Bapa kami itu, yang Yesus ajarkan untuk kita doakan, itu berbicara tentang pengampunan. Coba katakan dulu dengan saya, pengampunan. Tahukah saudara, cobaan terbesar kita manusia ini adalah sulit untuk mengampuni. Halo. Cobaan terbesar manusia itu adalah tidak mengampuni. Makanya doa Bapa kami berkata, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Berarti begini, coba tolong fokus ke depan. Berarti begini, cobaan-cobaan yang dimaksudkan dalam doa Bapa kami, kata pencobaan itu yang dimaksudkan dalam doa Bapa kami itu adalah cobaan-cobaan yang membawa kepada kejahatan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yakobus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Tapi kata pencobaan yang dimaksudkan oleh Yakobus dalam suratnya itu adalah testing atau ujian-ujian untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri setiap kita. Jelas ya sampai di sini? Jelas ya? Jadi Tuhan Yesus tidak membantah apa yang dikatakan oleh Yakobus, dan Yakobus juga tidak mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan untuk kita doakan. Nah, Yakobus berkata, berbahagialah kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Alkitab berkata gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai, apa saudara? Pencobaan. Mengapa berbahagia, saudara? Ini kata penting, saudara. Sebab begini, fakta atau prinsip pertama, karena di dalam diri setiap kita itu ada isinya. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Kalau kita nggak ada isinya Pak, Bu,
saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, enggak perlu kita dicobai. Ngapain? Wong nggak ada isinya kok. Ngapain juga dicobai? Nah, kita masuk dalam pencobaan itu dalam hidup ini sebenarnya hanya untuk memberikan sebuah bukti bahwa di dalam diri setiap kita ini ada sebuah realita. Halo. Yaitu realita Kristus, realita kerajaan Allah, di mana Allah lah atau Tuhan lah yang memerintah menjadi raja dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu, saudara? Mungkin saudara sering kali dengar kata kerajaan Allah, mungkin saudara sering ucapkan kerajaan Allah, atau mungkin saudara pernah baca itu kerajaan Allah. Nah, apa sebenarnya dimaksud dengan kerajaan Allah itu? Nah, kerajaan Allah itu adalah sebuah tempat di mana Tuhanlah yang memerintah menjadi raja di dalamnya. Kerajaan Allah itu bukanlah sebuah tempat yang kita datangi atau kita tuju dalam hidup kita. Saya ulangi ya, ini penting. Ini penting, saudara. Supaya pemahaman kita tidak keliru mengenai kerajaan Allah. Kita dari dulu berpikir kan kerajaan Allah adalah sesuatu yang kita datangi. Enggak. Kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang mendatangi kita. Artinya begini Pak, Bu. Kalau kita diperintah dari dalam oleh Tuhan sebagai raja, maka kerajaan Allah itu berdiam dalam kehidupan kita. Saya buktikan ya, Matius 12 ayatnya ke-28. Matius pasalnya ke-12 ayatnya ke-28. Kita baca? Oh belum. Yuk di depan ada screen untuk menghemat waktu 2, 3. Tetapi jika aku 2, 3 sama-sama. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kerajaan Allah bukanlah sebuah tempat yang kita tuju dalam hidup ini. Tapi kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang mendatangi kita. Kalau kita diperintah dari dalam oleh Yesus atau Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita, maka Alkitab katakan kerajaan Allah itu berdiam dalam kehidupan kita. Setuju dengan saya sampai di sini? Nah, kerajaan Allah itu adalah gaya hidup. Coba katakan dengan saya, gaya hidup. Sekali lagi, gaya hidup. Gaya hidup di mana Tuhanlah yang menjadi raja atau penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Namanya juga kerajaan, saudara. Pasti di dalamnya ada sebuah sistem pemerintahan. Nah, kerajaan Allah itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana Allah lah, Tuhanlah yang menjadi raja dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju dengan saya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, karena realita pemerintahan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, maka testing atau ujian-ujian itu perlu datang dalam kehidupan setiap kita, saudaraku. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam setiap kita. Dan apa yang ada di dalam setiap kita itu boleh kelihatan atau terpancar keluar. Coba buka dengan saya 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Saudara bisa ngikutin ya. Saya mau rombak pemikiran kita. Makanya Yesus datang ke dunia ini gak bawa agama loh. Christianity is not religion. Ini kawan saya, Pak Sam. Kalau ketemu saya yang diingat cuma Christianity is not religion. Beliau hamba Tuhan juga. Saudara boleh undang juga lah nanti sewaktu-waktu. Ya. Karena kenapa? Agama itu gak menyelamatkan, saudaraku. Only Jesus, hanya Yesus. Makanya Pak Bu, dengan segala kerendahan hati sebagai hamba Allah, saya mau katakan, tolong jangan dekati kekristenan kita sebagai agama. Jangan jadikan kekristenan kita sebagai agama. Yesus gak bawa agama, Yesus gak mendirikan agama. Jadi apa dong Pak bedanya? Di KTP saya agama Kristen. Ya itu kan memang supaya tertib administrasi, ditulis agama Kristen. Ada banyak agama, maka tadi saya dibilang ada hal-hal dari luar yang dipaksakan masuk ke dalam kehidupan kita.
Ya. Nah, kalau kita mengerti bahwa di dalam diri kita itu ada realita Kristus, maka kita akan berbeda memandang kehidupan ini, saudara. Makanya Yakobus ini berkata, berbahagialah kalau kita ini jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan itu yang saya sudah sampaikan tadi, itu berbicara tentang testing atau ujian. Makanya kalau lagi diuji Tuhan, lagi diproses Tuhan, jangan ribut saudaraku, jangan berisik. Coba ingat waktu kita sekolah, ya, dosen kita atau guru kita kalau kita ujian, dia kan diam kan. Makanya waktu di ujian, waktu kita diuji sama Tuhan atau diproses sama Tuhan, kita bilang, Tuhan bener gak sih? Kok doa gue gak dijawab-jawab Tuhan? Kok Tuhan diem aja sih? Namanya juga lagi ujian. Guru kita, dosen kita diam. Nah, tujuan ujian itu apa? Untuk membuktikan yang di dalam ini apa yang sudah kita terima. Nanti saya jelaskan. Kita baca dulu ya 2 Korintus 13 ayatnya ke-5. Supaya kita mengerti bahwa di dalam kita itu ada realita Kristus. Ini intisari kekristenan, saudara. Yuk kita baca yuk 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah ikut ujian waktu sekolah? Semuanya. SD kita pernah ujian ya. Makanya waktu ujian kan dibilang kan, harap tenang, ada ujian. Begitu juga dengan hidup kita sebenarnya saudaraku. Waktu kita diizinkan Tuhan melalui proses atau kita sedang diuji, kita itu harus tenang. Waktu SMP kita pernah ujian, SMA, S1, S2, S3, semuanya kita pernah ikut ujian waktu kita sekolah. Nah, waktu kita dalam ujian saudara, inilah waktu kita untuk merealisasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat dengan apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Begitu juga dengan hari Minggu, Pak, Bu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan, dia mengerti atau paham karena di dalam dia itu belum memiliki realita untuk dapat mengaplikasikan apa yang sudah dia dengar atau apa yang sudah dia terima. Inilah yang saya sebut dengan yang namanya pengertian. Coba katakan dulu dengan saya, pengertian. Sekali lagi, pengertian. Belum tentu saudara duduk saat ini, saudara mendengar firman Tuhan sama-sama, saudara mengerti atau paham. Karena kenapa? Karena saudara ini mohon maaf cuma mendengar dalam kotak agama. Dan di dalam diri saudara itu belum ada realita Kristus yang menjadi alasan pengertian itu terjadi dalam hidup kita. Makanya saya mau kasih tahu siang hari ini, kata pengertian itu mahal sekali. Saya ulangi, kata pengertian itu mahal sekali saudaraku. Sebab kenapa? Sebab ternyata pengertian itu hanya bisa kita dapat atau kita peroleh kalau sesuatu itu, realita Kristus itu sudah kita miliki dalam hidup kita. Inilah yang saya sebut dengan alasan kita untuk mengerti. Ingat, pengertian dari Tuhan itu mahal sekali. Enggak bisa kita beli dengan uang yang kita punya. Bisa ngikutin sampai sini? Saudara mungkin bisa mengerti apa yang saya katakan saat ini, tapi mohon maaf, belum tentu saudara bisa memahami apa yang saya maksudkan. Inilah artinya alasan kita untuk mengerti. Sebab sekali lagi, pengertian itu ada ketika sesuatu itu, realita Kristus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau kita belum memiliki atau mempunyai realita itu saudara, maka mohon maaf, saya bisa pastikan kita masih ada dalam ranah agama.
Dan kalau kita masih hidup dalam ranah agama, mohon maaf saya harus sampaikan, tidak akan ada harapan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Saudara boleh dengar khotbah tiap hari, mungkin di YouTube tinggal buka aja, zaman now enak banget saudara. Oh gue suka pendeta ini gue dengar. Enak banget saudaraku. Ya. Mungkin saudara boleh rajin datang ke gereja hari Minggu. Tapi mohon maaf, kalau realita pemerintahan Kristus yang menjadi raja itu belum ada dalam kehidupan saudara, maka saya bisa pastikan sulit buat kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Sederhana, tapi sulit untuk dimengerti. Makanya ada agama yang dipaksakan untuk masuk ke dalam kita. Ada aturan-aturan dari luar yang dipaksakan untuk masuk ke dalam kita. Tapi sebenarnya Pak, Bu, intisari dari kekristenan itu bahwa di dalam diri kita ini ada isinya. Makanya mohon maaf, kita nggak perlu motivator sebenarnya. Mohon maaf. Saya nggak anti sama motivator. Ya, saya banyak kenal motivator Kristen di Jakarta ini. Saya punya hubungan baik sama mereka. Masih sering WA-WA-an kok. Kalau saya sebut, saudara mungkin dengar, mungkin pernah dengar itu namanya. Kita nggak perlu motivator, tapi kitanya lah yang nggak tahu bahwa di dalam diri kita itu ada potensi kuasa yang dahsyat. Makanya itu intisari dari kekristenan, inside out. Agama itu outside in. Kekristenan dari dalam keluar. Makanya kita digoncang. Supaya apa? Supaya yang ada di dalam diri kita itu terpancar keluar. Kalau agama perhatikan saudara. Mementingkan yang di dalam jauh lebih penting daripada yang di luar. Ayat yang terakhir ya, saya selesai ya. Saudara diberkati siang ini. Amin. Harus berubah cara pandang kita. Dahsyat loh ajarannya Yesus loh. Terkagum-kagum saya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 saya selesai sini. Selesai. 1 Korintus 10 ayatnya ke berapa tadi saudara? Makanya gini saudara, fokuslah membangun yang di dalam. Saya ulangi, fokuslah membangun yang di dalam. Orang kalau yang di dalamnya kuat, apapun yang terjadi di luar tidak akan dapat mengalahkan dia. Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, mau digoncang seperti apapun, dia akan kuat. Karena dia tahu bahwa ada realita Kristus, ada realita pemerintahan Kristus yang menjadi raja dalam dirinya. Semuanya akan digoncangkan loh saudara. Ya. Bukan cuma bumi doang, langit pun akan digoncangkan. Tetapi kalau kita tinggal di sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Alkitab katakan unshakable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Gimana mau kalah saudara, goncang aja kagak katanya Alkitab kok. Aneh-aneh aja kita. Semuanya akan digoncangkan. Ingat waktu COVID kemarin, COVID-19? Wow. Tatanan hidup manusia tuh berubah saudara. Semua kemana-mana pakai masker. Ya, ke mall juga mesti diperiksa-periksa udah vaksin apa belum. Ya kan? Tatanan itu semuanya digoncangkan. Supaya apa? Supaya yang bisa tergoncangkan itu dilululantahkan oleh Tuhan. Dengan tujuan apa? Kita semakin bersandar kepada Tuhan. Dan dia itu berdiam di dalam diri setiap kita. Yuk baca 1 Korintus 10 ayat 13 saya selesai di sini. Selesai. 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Nah, kenapa kita dicobai? Karena dalam diri kita ada isinya. Coba kasih salam kanan kiri saudara, bilang dalam diri kita ada isinya. Tolong jangan ngantuk gitu. Itu prinsip pertama saudara. Kalau kita nggak ada isinya, nggak perlu kita dicobai saudaraku.
Amin, saudara. Prinsip yang kedua, Alkitab katakan semua pencobaan-pencobaan itu, apa saudara? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara apa kabar? Apa kabar? Nuh, yang luar biasa nggak boleh kalah dong dengan yang biasa, saudaraku. Makanya Yakobus tadi bilang, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan Alkitab juga katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui, apa saudara? Kekuatan manusia. Saudara masih manusia? Saya juga. Saya bukan Superman, saya masih makan Indomie. Sama. Ya. Jadi pencobaan prinsip yang kedua, karena di dalam yang pertama tadi apa? Karena dalam diri kita ada isinya. Yang kedua, pencobaan-pencobaan itu Alkitab katakan biasa. Prinsipnya begini saudara, tidak ada pencobaan atau masalah yang tidak punya jalan keluar. Halo. Tuhan atau Allah selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, pertanyaan saya buat saudara. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Januari loh. Cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin Desember deh. Natal gitu loh saudaraku. Makan durian tuh. Tuh Natal saya berdua makan durian mulu. Ada kawan saya kebunnya berbuah durian. Udah makan durian langsung tensi. Parno saudaraku, tensi tinggi 152 gitu. Wah langsung udah bertobat. Besoknya makan lagi saudaraku. Aduh bertobat apaan tuh? Durian terus makannya saudara. Sampai mobil juga bau durian saudara. Durian tuh nempel baunya. Kok jadi durian sih saudara? Nah pertanyaan buat saudara, apa masalah saudara sekarang? Apa masalah dalam hidup saudara sekarang? Alkitab katakan sekali lagi, semuanya sudah ada jalan keluar. Amin. Amin saudara. Nah pertanyaannya kenapa kita sering berputar-putar dalam masalah lagi? Kenapa kita sering berputar-putar dalam masalah kita? Kembali lagi, mungkin kita tidak mengerti sehingga kita tidak bisa membuka kuncinya. Makanya tadi saya bilang pengertian dari Tuhan itu mahal sekali Pak, Bu. Nah pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga apa saudara? Kamu dapat menanggungnya. Makanya mengerti dulu prinsipnya. Bahwa di dalam diri kita itu ada isinya. Realita Kristus yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Doa saya hari ini. Apapun masalah, pencobaan dalam hidup setiap kita. Itu menghasilkan atau menghadirkan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya jangan ditengking ya masalah ya. Kita ditengking. Masalah enggak. Itu bagus buat kita. Makanya Yakobus bilang berbahagialah. Ayat yang terakhir ya, balik lagi Yakobus 1 ayat ketiga. Nah pencobaan itu datang, ujian itu datang dalam kehidupan kita. Sebenarnya untuk menghasilkan hikmat. Silakan Pak. Enggak apa-apa. Yakobus pasalnya pertama ayatnya ketiga. Nah, ayatnya kelima Pak, maafkan saya. Ini next saja saya bahas ketekunan itu. Saudara tahu arti tekun? Tekun itu bukan cuma kerja keras loh. Tekun itu adalah tahan atau setia sampai garis akhir. Nah, itu tekun. Nah pencobaan diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita supaya kita setia. Jangan ambil jalan pintas yuk. Saya pun masih dicobai kok. Nangis. Saudara gak tahu aja nih kawan saya tahunya wah enak hidupnya. Oh enggak. Bergumul juga. Nah ini yang mau saya bagikan buat saudara. Bahwa dalam diri kita tuh ada realita Kristus. Yuk kita baca ayat yang terakhir, kita selesai ya. Jadi pencobaan itu diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Supaya apa? Menghasilkan atau menghadirkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itulah yang merupakan kunci buat kita untuk bisa menemukan jalan keluar dalam setiap masalah atau pencobaan dalam hidup kita. Kita baca yuk, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang bukan yang gak ada loh. Ada tapi kurang. Nah kalau kita kurang hikmat, Alkitab katakan hendaklah ia
memintakannya kepada Allah. Dan tahukah saudara, Tuhan itu tidak pernah menahan hikmatnya buat kita. Dia selalu berikan hikmatnya buat kita kalau kita meminta kepada Tuhan. Makanya bagi saya harus selesai, sudah jamnya. Dia tadi selesai tapi nggak selesai ya Bu ya. Aduh, habis Bu Angel kasih saya setahun sekali sih di sini, makanya agak panjang lah. Ya, jadi lupa saya apa-apa. Ya, makanya saudara, ketika kita dicobai, ya, kita tetap setia. Setia itu berarti tekun, dan pencobaan itu menghasilkan apa katanya tadi? Hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itulah sekali lagi merupakan kunci buat kita untuk menemukan jalan keluar dalam hidup kita. Makanya bagi saya tutup khotbah saya. Mujizat terbesar dalam hidup kita itu bukan orang sakit sembuh. Saya baru doakan orang sakit, bukan saya lah, kami. Ini ada saksi hidup nih. Saksi kunci ya, Bu Susan ya, sembuh ya sakit kanker ya. Makanya bagi saya, mujizat terbesar dalam hidup ini bukan orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Bagi saya mujizat terbesar dalam hidup kita adalah ketika hikmat Tuhan tersedia bagi kita. Dan hikmat Tuhan itulah yang merupakan kunci buat kita untuk bisa menemukan jalan keluar di dalam setiap pencobaan, masalah, tantangan, rintangan, penderitaan datang dalam kehidupan kita. Cari hikmat Tuhan. Hikmat berbeda sama pengetahuan. Manusia mencari pengetahuan. Tapi hikmat, ada 4 sumber hikmat. Saya selesai sini. Ya selesai. Daripada nyesel nanti di jalan. Buka dengan saya, nih ada 4 sumber hikmat. Ya, saudara jangan salah minta hikmat. Hikmat itu ada 4 sumber di dunia ini. Saya selesai. Yakobus pasalnya yang ke-3, ayatnya ke-14 dan ayatnya ke-15 kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar saudara. Nggak salah. Saya selesai kok, saya selesai. Ada 4 sumber hikmat. Yuk kita baca ayat 14, 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Ayat 15 sama-sama yuk, 2, 3. Itu bukanlah hikmat yang dari atas 1, tetapi dari dunia 2, dari nafsu manusia 3, dari setan. Jadi ada 4 sumber hikmat di dunia ini. Pertama dari atas itu dari Tuhan, yang kedua dari dunia, yang ketiga dari nafsu manusia, yang keempat dari setan. Bedanya apa Pak? Ayat 17, 18, selesai. Selesai tapi enggak saya selesai. Saudara diberkati? Haleluya. Ayat 17 kita baca 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak, dan tidak munafik. Ayat 18 sama-sama. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi sekali lagi, kejar hikmat dari Tuhan. Sebab hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan itulah yang akan menentukan setiap kita bertumbuh. Dan ini yang kita sebut dengan firman Allah atau logos. Logos itu bukan istilah Kristen saudara. Panjang saudara. Next lah saya akan bahas. Logos itu bukan istilah Kristen. Logos adalah istilah sains. Tahu siapa bapak sains modern? Herakleitos. Googling lah. Heraklitus. Heraklitus berkata begini. Semuanya bisa berubah dalam dunia ini. Dia mengatakan bahwa intisari dari seluruh kehidupan ini adalah perubahan. Apa saja bisa berubah dalam hidup ini. Makanya tolong jangan andalkan manusia ya. Hanya Tuhan saja yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu di PD Raja Wali Group. Baik yang on-site maupun melalui via Zoom. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Supaya cara pandang kami dalam ikut Tuhan boleh berubah. Karena kami tahu pikiran kamilah yang akan menentukan siapa kami Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami
mengizinkan pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Kami mau update pikiran kami sehingga pikiran kami tidak jadul, tidak ketinggalan zaman, tapi kami terus bergerak di dalam pergerakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang sudah memilih setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dari sekian banyak manusia di bumi ini, Tuhan itu sudah memilih kami. Bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kami. Tapi setelah Tuhan memilih kami, ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang setuju dan sepakat dengan saya sama-sama katakan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih atas firman yang sudah diberikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Gurning. Kiranya kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah dapat hadir hari ini. Ditunggu kehadirannya minggu depan, dan juga yang di Zoom. Terima kasih sudah setia selalu bersama kita. Dan untuk minggu depan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joseph Ririmase dengan waktu yang sama di jam 12. Dan untuk persembahan, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Untuk yang onsite bisa dapat diberikan di kotak persembahan di belakang atau bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah diberikan di depan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau lanjutkan dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya kita akan pujikan Aku Punya Tuhan Yang Besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Firman-Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, saya sudah terima pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Ada yang mau didoakan? Mungkin saudara belum masuk ke listnya ke dalam ini. Ada? Semuanya baik-baik saja. Ada yang mau naik gaji? Ah, itu semuanya itu pasti. Oke, kita tundukkan kepala kita sekali lagi di hadapan Tuhan sebelum kita keluar menyelesaikan atau meninggalkan kebaktian ini. Kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Kembali kami datang dalam hadirat-Mu, merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami yang ada di ibadah onsite di Raja Wali Place maupun yang mengikuti via Zoom. Tuhan, berkati hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan Engkau atas tangan kami Tuhan. Jangan pernah tahan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Lepaskan kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Pertama kami berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya, di dalam kerohaniannya, supaya beliau semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk jajaran manajemen, staf, sampai dengan yang bawah Tuhan.
berkati mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group yang hadir hari ini, maupun yang ikut live streaming via Zoom. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu tahun 2025, ahli-ahli ekonomi sudah memprediksikan ini tahun yang sulit, tahun yang tidak mudah. Tapi kami tahu Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tuhan akan menyatakan dirinya melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini kami mau membuka hati kami. Kami undang Engkau menjadi Raja dalam kehidupan kami. Satu-satunya Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kami, sebagai Tuhan, penguasa dalam kehidupan kami, yang berdaulat, maka kami akan tinggal di dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, di mana Tuhan yang memerintah menjadi Raja dalam setiap hidup kami. Kami juga berdoa untuk proses pemasaran hotel dan residen Sin Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Tuhan, berkati Tuhan. Kami tahu akan ada perbedaan antara anak-anak yang di luar Tuhan dan yang di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, hotel, residence, Sin Regis dan Raja Wali Place ada di dalam naungan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk persekutuan doa ini, Raja Wali Group PDRG. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan, terima kasih buat mereka yang sudah memberikan hatinya, waktunya, dalam kesibukannya. Mereka boleh mempersiapkan, mereka boleh mengatur segala sesuatunya tiap hari Jumat. Karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan selalu perhitungkan jeripaya setiap anak-anak-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa buat setiap pengurus, buat Ibu Angel dan rekan-rekan. Semuanya Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu. Ikat kami dengan tali kasih Tuhan. Sehingga melalui persekutuan doa Raja Wali Group di tempat ini Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan, mereka boleh melihat Yesus hidup dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan turun dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih buat pemerintahan yang baru, untuk Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan berkati pemimpin negara kami Tuhan. Berkati seluruh kabinet merah putih yang ada Tuhan. Dari menteri, wakil menteri dan jajarannya, ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan lebih lagi buat mereka di dalam membantu pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, untuk KPK, untuk Polri, untuk TNI, untuk Kejaksaan. Tuhan, curahkan roh takut akan Tuhan kepada mereka Tuhan, di dalam menegakkan kebenaran di atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah biji mata Tuhan. Kami tolak panah api si iblis, kami tolak roh perpecahan di atas bangsa dan negara kami. Terima kasih juga Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali melanjutkan aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Tetapi sebelumnya kami rindu menerima berkat yang berasal daripada Tuhan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati kita, angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat yang berasal daripada sorga itu. Kasih karunia, melalui cinta kasih anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui persaudaraan yang indah dan yang manis bersama dengan Roh Kudus, melindungi, menyertai, bahkan memberkati kehidupan kita mulai saat siang hari ini, sampai dengan Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya.